seperti membantu. Oke, kita langsung saja aksi nyata. Modul 1.1, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan tema pembelajaran yang menciptakan suasana hangat dan kekeluargaan dalam menciptakan manfaat pada peserta didik dengan menggunakan teknologi. Oke, kita lihat latar belakangnya. Penerapan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional, yang mana karya-karyanya dapat kita rasakan sampai saat ini. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya pendidik harus merdeka secara pemikiran dan juga tenaga. Pendidik diharapkan dapat menguasai pembelajaran abad 21 yang banyak menggunakan teknologi dan nanti dipadupadankan dengan kodrat zaman peserta didik. Oke, rumusan masalah. Ada dua hal yang akan kita bahas pada rumusan masalah ini nanti. Yang pertama, sebagian besar pendidik belum menerapkan pembelajaran berbasis IT. Kemudian masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan pendidik tentang pembelajaran berbasis IT. Artinya ini juga harus perlu nanti pelatihan-pelatihan agar pemahaman ini dapat dipahami secara baik oleh pendidik. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini pendidik dapat menerapkan model pembelajaran abad 21. Dan terciptanya pembelajaran yang hangat dan menyenangkan. Jadi dengan menggunakan IT ini nanti semoga pendekatan kepada peserta didik dan penghambaan terhadap peserta didik itu dapat terwujud. Serta penyajian materi sesuai dengan kodrat zamannya. Sesuai dengan zaman sekarang ini semuanya menggunakan teknologi. Anak-anak lebih fasih dalam menggunakan IT. Itu pendidiknya juga jangan mau kalah. Oke, manfaat dari aksi nyata itu terciptanya pendidik yang merdeka sehingga akan melahirkan peserta-peserta didik yang merdeka pula. Ini juga nanti pembelajaran abad 21 ini menjadi sebuah kebiasaan baru di dalam pembelajaran. Kemudian meningkatnya kompetensi pendidik dan meningkatnya capaian hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir,
memudahkan pendidik dalam penilaian dan pemberian materi. Artinya dalam menilai tugas-tugas peserta didik itu akan lebih on time. Kajian teori diantaranya menuju manusia merdeka, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menjadi titik awal sebagai agen perubahan dalam transformasi pendidikan di sekolah. Kemudian azas konsep dari alam dan zaman, azas Trikon dan konsep budi pekerti itu juga nanti akan kita terapkan. Kemudian metodologi kegiatannya tindakan yang dilakukan dalam pencapaian merdeka belajar diantaranya memastikan kesiapan pendidik merancang pembelajaran secara daring. Artinya secara online itu pendidik sudah bisa merancang pembelajaran. Kemudian membuat rancangan kegiatan pembelajaran secara daring menggunakan Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Zoom Meet, Zoho, dan sebagainya. Kemudian membuat materi pembelajaran melakukan absensi, dan terakhir evaluasi. Adapun hasil dari kegiatan ini yang dilaksanakan dalam 2 sampai 3 kali pertemuan. Yang pertama, kegiatan itu dilakukan secara daring. Nah, kebetulan di sini kita buat dalam 2 sesi. Ada sesi luring dan ada sesi daringnya. Di mana pada sesi luring ini nanti dalam kegiatan sesi luring ini kegiatan dilaksanakan dengan memberikan materi pembelajaran Google Classroom, Google Meet, dan Google Form, Google Drive. Kemudian pada sesi daringnya mencoba pembelajaran secara daring. Bagaimana cara melaksanakan VCon atau video conference dengan murid. Hal ini nanti dilakukan dulu kepada pendidiknya agar lebih memahami bagaimana cara mendesain sebuah VCon ataupun pertemuan secara daring, membuat jadwalnya, termasuk nanti bagaimana kita berbagi layar, berbagi materi, yang tentunya nanti materi tetap akan dibuat dulu. Kemudian dari 2 kali pertemuan tersebut ada beberapa hasil dari kegiatan yang telah didapatkan. Walaupun dari hasil ini masih jauh dari sempurna, tapi diusahakan bagaimana kita dapat melakukan perubahan. Ya, itu salah satu contoh hasilnya, hasil dari kuesioner ataupun pretest yang dilaksanakan.
Ada beberapa pertanyaan yang dibuat dan pendidik, dan mulai dari jawaban yang 100% benar semua, ada yang nanti 75%, kemudian ada yang 50%, serta ada juga nanti yang di bawah 50% dari beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti yang tidak terjawab sampai dengan 50% itu yang perlu adanya tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya. Kemudian kesimpulan dari kegiatan ini, masih banyak pendidik merasa ragu dan takut salah ketika terjadi trouble ataupun error terhadap sistem. Takutlah yang datanya hilang, takutlah yang komputernya kena virus dan sebagainya. Ini yang perlu dikasih pemahaman yang lebih lanjut kepada pendidik. Kemudian masih perlu pemahaman tentang sistem kerja komputer. Jadi ini juga perlu nanti disampaikan kepada pendidik, sistem kerja komputer itu seperti apa sebetulnya. Dan berikutnya terkendala dengan jaringan. Nah, ini adalah penyakit yang sampai saat ini kadang masih sulit untuk mencari obatnya. Kadang sedang asik bekerja, jaringannya putus karena koneksi internetnya tidak stabil. Kemudian saran dalam kegiatan ini, terutama kepada pendidik, teruslah menggali ilmu setinggi mungkin disesuaikan dengan zamannya. Karena metode dan cara pembelajaran yang bervariasi akan meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Ciptakanlah komunitas pembelajaran yang